wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah, kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita senantiasa dalam rahmat kasih sayangnya Allah, berada dalam taufik hidayah petunjuknya Allah, dalam ma'unah pertolongan Allah, sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan tidak ada halangan sholat apapun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Kita semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya berharap, berdoa moga-moga kita juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga juga dicintainya, sehingga pantaslah besok di akhirat kita ini mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini, kata takmir tadi, ini baru kajian malam Rabu yang pertama. Maka saya mengambil tema tentang istiqomah dalam beramal soleh, beramal baik, dalam beribadah, dalam berakhlak. Tentu tidak salah, karena kata-kata yang paling amat sangat harus kita perhatikan pasca bulan suci Ramadan itu ya kata istiqomah. Karena di luaran sana itu senyatanya memang banyak kita perhatikan, kita lihat hamba Allah yang di bulan Ramadan itu all getunya gitu, getu ya Bapak, getu. Iya oh gitu. Tapi begitu pasca Ramadan itu lalu ya leketes kayak seperti kerupuk kena siram air. Jadi begitu perubahan yang sangat drastis di masjid, musola, bahkan di rumah-rumah kaum muslimin yang dulunya bisa berpuasa 1 bulan penuh 30 hari, ada yang sampai hari ini tanggal 25 Syawal ini, 26 ini belum ketemu puasa lagi, itu ya ada.
Bahkan yang paling ngeri itu kalau komentarnya, kalau puasa Ramadan itu bukan wajib. Alah rasanya. Jadi menghadapi puasa itu koyok beban berat yang dipikulnya gitu. Tentu panjenengan semua, kita semua yang di sini tidaklah demikian. Kita yang sudah amat sangat mencintai Allah, mencintai Rasul kita, mencintai agama kita, dengan dasar cinta itu kita menunaikan ibadah puasa dengan bahagia, dengan senang. Berpuasa Syawal pun juga dengan bahagia, dengan senang. Puasa Yaumul Bid kemarin pun juga demikian. Bahkan nanti kalau ketemu dengan puasa Senin Kemis pun juga dilakukan dengan bahagia dan gembira. Nanti ketemu dengan puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah pun juga dengan sangat bahagia menjalaninya. Jadi jangan sampai nanti sampai hampir Ramadan 1448 ada yang nggak ketemu namanya puasa kecuali Ramadan lagi. Insya Allah panjenengan semua yang sudah menyadari akan pentingnya, akan pahalanya, akan hikmahnya, akan manfaatnya berpuasa, tentu amat sangat dengan ringan mudah menjalaninya dengan baik. Mungkin ada ibu-ibu karena kemarin harus menyahur dulu. Hari ini ada yang belum selesai puasa Syawal, monggo diselesaikan sampai besok hari Jumat ya. Karena tanggal 1 Dzulqa'dah atau 1 Shelo itu insya Allah ya malam Sabtu itu atau hari Sabtu itu tanggal 1. Maka haji berangkatnya mulai tanggal 19 dari Akad itu sudah berangkat insya Allah dari Malang Raya yang pertama. Karena adik saya berangkat dari sana. Ada saudara-saudara kita yang di bulan suci Ramadan itu luar biasa membaca Al-Qurannya sampai khatam berapa kali. Ini sudah malam 25 Syawal ini ada yang belum pegang Al-Quran itu ya ada. Ya naudzubillah tadi. Moga-moga tentu kita semua yang di sini, panjenengan semua tidak yang demikian. Paling enggak kita sudah dapat banyak juz-juz lagi, kita baca, kita terjemah, kita tilawah, kita tadabbur dan seterusnya bahkan sampai kita amalkan. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita, ittaqillaha khaitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah itu di mana saja, kapan saja, dimanapun, kapanpun, dan berbuat baiklah kamu, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang akhlakul karimah, akhlak yang ma'ruf. Jadi pesan Rasulullah itu bertakwa itu dimanapun, kapanpun, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga Syawal. Bahkan Syawal itu makna aslinya adalah peningkatan. Berarti kalau bulan Syawal itu mestinya bulan yang meningkat. Walaupun secara kuantitas, secara jumlah kita nggak bisa puasa 30 hari lagi full, karena awal Syawal dulu tentu panjenengan semua full silaturahim keluar kota kemana-mana. Tetapi kualitas puasa jenengan Syawal atau Yaumul Bid kemarin atau Senin Kemis yang panjenengan lanjutkan, tentu kita usahakan tetap berada dalam puasa yang terbaik kita. Tahajud kita tentu tidak sebanyak tarawih atau qiyamul Ramadan 30 malam full. Mungkin satu minggu 5 kali, 4 kali, 3 kali,
monggo. Tetapi tentu harapan kita tahajud kita kualitasnya lebih baik dari tarawih. Ya tarawih kalau di Masjid Al-Ikhlas Al-Islah sini saya tahu kualitasnya bagus. Atas al-antulihina wa husnihina. Dan kau tanya tentang bagus dan panjangnya, panjang bacaannya maupun panjang rokaatnya maupun panjang kekhusyuannya. Tetapi di dalam tahajud kita tentu akan lebih nikmat daripada kita saat qiyamul Ramadan bersama-sama berjamaah. Kalau tahajud kita di rumah kita masing-masing dalam kondisi sunyi, mungkin setengah gelap, remang-remang, dengan kekhusyuan tingkat tinggi, berdialog, bermunajat, memasrahkan segala urusan dan problema hidup kita kepada Allah, tentu akan lebih khusyuk, lebih syahdu. Membaca Al-Quran kita sekali lagi ya, walaupun tidak sebanyak khatam di bulan Ramadan, ya kita targetkan minimal 1 bulan khatam 1 kali. Berarti 1 hari 1 juz, 1 hari 1 malam. Itu banyak nasihat. Kalau pengen bisa 1 hari 1 malam 1 juz, ya setiap habis sholat itu 2 halaman. Ya, kalau 5 kali sholat kan 10 halaman. Kalau 1 juz itu rata-rata 9 halaman. Bisa. Kalau berniat dan mencintai Al-Quran, bisa. Panjenengan yang rajin bersedekah di bulan Ramadan yang lalu, tentu harapan kita di bulan Syawal dan seterusnya ini tetap bersedekah, walaupun mungkin jumlahnya menurun, mungkin kualitas keikhlasan kita yang lebih meningkat. Jangan berubah drastis langsung menjadi bakhil. Janganlah. Apa yang sudah kita pelajari, kita peroleh dan kita terima hikmahnya di bulan Ramadan, kita lanjutkan. Banyak saudara kita yang miskin, yang kurang beruntung, anak-anak yatim, yatim piatu, boleh jadi dia puasanya setahun penuh. Artinya kalau susah mereka itu dalam waktu yang panjang, tidak hanya bulan Ramadan. Makanya jangan hanya dibantu hanya bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan pun tetap butuh pertolongan. Apalagi kita yang bersedekah, as-sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Nah, kita semua ini kan pengen selamanya tertolak bala atau tidak kena bala. Berarti selamanya pula kita jadi orang-orang yang dermawan. Selamanya kita ingin ditolong oleh Allah, maka selamanya pula kita menolong saudara-saudara kita. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Sementara kita semua kan tentu sudah sangat tahu, paham, kita ini hamba yang lemah, yang dhaif, yang amat sangat butuh pertolongan Allah. Nyawa kita dalam genggaman Allah. Baru sekedar, bukan sekedar, nyawa itu penting. Kebutuhan kita yang amat sangat penting berupa ruh, berupa nyawa agar tetap bersemayam di dalam jasad diri kita sehingga kita tetap hidup. Itu butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah. Karena kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalil. Ruh itu urusannya Allah, ruh itu miliknya Allah. Kita diberi ruh dan kita tidak diberi ilmu kecuali kita ini amat sangat sedikit. Gambaran ilmu kita itu ya seperti kalau kita di pinggir laut, tangan kita masukkan ke air laut itu
Air yang menempel di kuku kita itulah ilmu kita. Sementara ilmunya Allah itu ya kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah itu ya lau kanal bahru midadan li kalimatillah lanafadal bahru an nafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau seandainya seluruh air di muka bumi ini dijadikan tintanya, kalau dalam hadis Nabi seluruh pohon-pohon dijadikan penanya untuk menuliskan ilmunya Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemahagungan Allah, kemaha segala-galanya Allah. Itu semua air di muka bumi ini habis. Kebesaran Allah, ilmunya Allah belum habis ditulis. Walau ji'na bimisli mata, walaupun didatangkan yang serupa lagi. Jadi ruh itu urusan Allah. Sementara kita di bulan Syawal setelah Ramadan ini pengennya tetap sehat, tetap ruh hidup. Karena banyak saudara kita yang sudah mendahului kita. Artinya apa? Ya kita tetap memohon kepada Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdama. Jadi tolonglah agama Allah supaya ya, kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu dimanapun dan kapanpun. Kemuliaan dan kehebatan orang yang istiqomah di jalan Allah, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlakul karimah. Jadi kalau habis Ramadan akhlakul karimahnya ya tetap. Kalau Ramadan dulu ibu-ibu itu nggak boleh rasa-rasa. Sing rasa-rasan ibu-ibu bapak-bapak. Bapak-bapak ya, bapak-bapak yang suka rasa-rasan itu di bulan Syawal ini juga tetap nggak boleh. Bulan Dzulhijjah nanti juga sama, sampai terus ketemu Ramadan yang akan datang. Tetap menjaga kemuliaan akhlak kita, nggak boleh rasa-rasa. Demikian juga kita memiliki akhlak yang mulia, yang tawadu, yang sabar, yang pemaaf, yang qanaah, yang zuhud. Semuanya tetap kita pelihara, kita jaga, walaupun sekali lagi kita berada di bulan Syawal dan seterusnya. Janji Allah pertama dalam Quran surat Fussilat ayat 30 itu yang saya baca tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang telah menyatakan Allah sebagai Rabb-nya lalu beristiqomah di jalan Allah baik dalam akidah, ibadah dan akhlaknya tadi, maka Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Seperti Allah menurunkan malaikat-malaikatnya di saat malam Lailatul Qadar, memenuhi, menyesakkan bumi, memberikan ketetapan terbaik atas manusia. Bahkan berbisik, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Orang yang kalau sudah nggak punya takut, nggak punya sedih, ya tentu bahagia. Orang tidak bahagia itu kalau hidupnya senantiasa diliputi suasana takut dan sedih. Takut masa lalunya yang kurang baik, membayang-bayangi dosa-dosanya yang telah lalu terbayang. Takut hari ini ya, tidak mendapatkan apa yang dia minta dan doa pada Allah, takut. Apalagi takut menghadapi masa depan yang nggak jelas. Wah, itu nggak bahagia kalau orang selalu berada dalam ketakutan dan juga berada dalam kekhawatiran. Wali-wali Allah itu selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu senantiasa dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir. Saraf takut, khawatirnya sudah hilang. Dulu ada tokoh nasional yang di TO oleh pemerintah, akan disiapkan sniper untuk mau habisi membunuhnya, tetapi dia kemana-mana dengan leluasa, dengan keberaniannya. Tadi ditanya oleh sopir taksi gitu, Pak, sampean kok nggak takut sih? Sampean itu dikejar-kejar sama rezimnya pemerintah, mau ditembak mati, kok nggak takut? Jawabnya, loh kan ada Allah. Katanya Rasulullah kan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama aku. Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa, ma'iya Rabbi, Allah bersama aku. Tapi kalau Rasulullah, innallaha ma'ana, bersama kita. Jadi Rasulullah itu amat sangat mencintai kita, umatnya, sayangnya kepada kita. Itu selalu dalam hal apapun Rasulullah selalu menyebut ma'ana, bersama. Kalau Nabi Musa itu lebih menunjukkan egonya, ma'iya Rabbi, Allah bersama aku. Jadi umatnya nggak pada dipikir, ya karena memang begitulah agak sombongnya Nabi Musa. Tidak hanya cukup malaikat itu membisikkan di telinga, di hati, di perasaan orang-orang yang istiqomah, yang secara terus-menerus dalam akidah, ibadah dan akhlaknya, bahkan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, memberi kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan Allah. Sudah diberikan bisikan hatinya, perasaannya, pikirannya supaya tidak punya rasa takut dan khawatir. Sudah itu dibisiki pula kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang istiqomah. Sekali lagi syaratnya istiqomah, tidak rog-rog asem. Ibu-ibu masih ingat rog-rog asem? Apa bu? Rog-rog asem ini ya nek aseme wayahe woh, wayahe cemladak, wayahe meh garing, meh tuwek ngono kae dirok aseme pencepno. Seperti bulan-bulan ini aseme gompo ya aja dirok, nanti nek dirok ulere sing ceblok. Ada orang beribadah itu rok-rok asem, tidak istiqomah. Di bulan Ramadan gowetu, tapi di pasca Ramadan seperti nggak kenal Allah. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan celakalah orang-orang yang kenalnya Allah itu hanya di bulan Ramadan. Koyok-koyok kenalnya Gusti Allah di bulan Ramadan. Lagi gawat nih ibadah di bulan Ramadan itu kan koyok kenalnya Allah. Makduk, besti ini Gusti Allah itu koyok-koyok. Boleh sampai apalagi 10 hari terakhir mulai ke masjid. Bagus, baik, tetapi bukan terus sawal terus babar bisa gak nyoba masjid naik wakeh. Orang yang di bulan Ramadan bahkan sampai 30 malam taraweh gitu, bulan Ramadan gak menginjakkan kaki ke masjid, ke musola lagi banyak. Kayak wis cukup mungkin cadangan amalnya di bulan Ramadan yang lalu gitu. Kayak sangune wis cukup gitu. Nah, ini di bulan Ramadan khatam yang 10, bulan Ramadan ini nyaris tak terdengar. Di rumah-rumahnya sepi, nggak ada suara lantunan Al-Quran. Padahal Allah memerintahkan nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Berilah cahaya rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya tentu sholat sunnah bagi bapak-bapak, tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lain, dan ibu-ibu boleh sholat wajib. Kalau ada temannya sholat berjamaah di rumah itu,
Kalau nggak ada, ke masjid jauh lebih baik, minta izin suaminya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan celaka kalau orang kenal ya Allah hanya di bulan Ramadan. Wong sekali lagi butuhnya kita kepada Allah, nyawa kita, kesehatan kita, keselamatan kita, rezeki kita, keberkahan hidup kita, ketenangan hati jiwa kita, kebahagiaan kita, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Allahus Samad. Nah, kalau orang menyandarkan segala apa yang kita butuhkan pada Allah, tapi kok pengabdiannya model robro kasem ya beangan. Supaya sedih, susah, baru nangis-nangis kepada Allah. Begitu bahagia, lupa. Bahagia, gak sholat. Rekreasi, gak sholat. Saat bersenang-senang, lupa. Alhamdulillah, gak boleh. Janjinya Allah tidak hanya dalam Quran surat Fussilat ayat 30-nya, yaitu Allah menurunkan malaikat-malaikat kepada orang yang istiqomah tadi, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, dan diberi janji tentang surga. Masih ditambah lagi ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami Allah menjadi wali atas orang-orang yang istiqomah tadi di dunia sampai akhir. Dunia sampai akhir. Di dunia tentu namanya wali itu ya senantiasa mencukupi, memenuhi, melindungi segala apapun yang dibutuhkan yang diwaleni. Kalau panjenengan jadi wali murid, ya tentu murid yang jenengan waleni itu ya biaya sekolahnya, UKT-nya, seragamnya, keselamatannya, pulang pergi jenengan antar, jenengan jemput, segala kebutuhannya jenengan cukupi, makannya, sangunya dan seterusnya. Karena jenengan jadi walinya. Sedangkan bapak-bapak yang jadi wali atas putri panjenengan yang sudah dewasa, yang sudah waktunya mencarikan jodoh, sang wali mencarikan jodohnya. Sang wali menetapkan kapan dikhitbah dan bahkan kapan pernikahannya. Sang wali menyiapkan segala biaya untuk resepsinya. Sang wali juga selalu menjaga, melindunginya dari hal yang tidak baik kepada anak wanitanya. Itu kalau jadi wali. Nah, yang jadi wali kita, orang yang takwa itu Allah. Nahnu awliya'ukum, kami Allah menjadi wali-wali atas kamu. Apa itu? Gusmus itu menyebutkan wali Allah itu, Allah menjadi wali itu, Allah menjadi teman yang amat sangat akrab dengan kita. Besti, plekduk bahasanya. Bisa wakrab banget. Besti. Kita ini kalau punya teman wakrab itu ya kadang-kadang melebihi dulur kita sendiri kadang-kadang. Ada Pak Nopal gitu ya? Ada. Orang berteman sampai melebihi dengan dulurnya. Dengan dulurnya family dawil kurba yang punya hubungan darah saja. Ada yang 1 tahun sekali pendak riyoyo baru ketemu ada. Tapi temannya yang pesti tadi berminggu ketemu. Bahkan ada yang tiap hari. Ya biar tenang. Gak boleh kan. Kalau bisa ya yang menjadi waliyun hamim, pertemanan yang sangat akrab itu ya dulur-dulur kita lebih dahulu. Allah menyebutkan begitu. Quran surat An-Nisa 36 itu kan sudah menyebutkan siapa orang-orang yang harus dibaiki di dunia ini setelah berbuat baik kepada Allah dalam bentuk ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsan. Berbuat baik, ihsan kepada orang tua, terutama ibu kita itu setelah
menyembah Allah. Jadi nenek anak sampai nggak berbakti kepada ibunya, pada bapaknya itu jean banget tempol. Allah menyebut setelah hablum minallah menyembah Allah itu langsung berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu dzawil qurba, keluarga dekat. Jangan sampailah ada orang akrab dengan orang lain, baik dengan orang lain. Bulan Ramadan bagi-bagi takjil kepada orang lain. Di jalan-jalan disetopi, gak kenal pun diberi. Korban juga begitu, nanti habis nyembelih korban itu orang lain gak kenal dindumi kabeh. Sementara dulure dhewe dzawil qurba, kakaknya, adiknya, ponakannya tidak diperhatikan. Bahkan ada yang naudzubillah min dzalik malah bentet, nopo bentet, gak rukun. Maka kalau di bulan Syawal ini ada saudara-saudara kita yang belum rukun dengan saudara yang lain, naudzubillah min dzalik, jangan nanti menjadi penghalang puasa kita diterima oleh Allah. Nah, mestinya ya kita harus sekali lagi harus memperbaiki saudara-saudara kita yang punya hubungan dzawil qurba. La yadkhulul jannata qatilur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi berbuat baik kepada dzawil qurba pasca Ramadan, pasca Syawal, terus sampai nanti ajal kita. Jadi kalau orang istiqomah itu Allah menjadi wali kepada kita. Bahkan tidak hanya cukup itu, Allah bahkan menjanjikan yang lebih spesial, lebih luar biasa, istimewa bagi orang yang istiqomah di jalan Allah itu. Seperti dalam Quran surat Jin ayat 16. Wa allawistaqamu 'alat thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu baik dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya itu, maka Allah memberikan rizki seperti air yang mengalir, air sungai yang mengalir atau air pancuran yang mengalir itu terus mengalir. Ya Allah, betapa mulia dan bahagianya kita kalau kita ini dapat rizki seperti air mengalir. Namun harus diingat, rizki tidak mesti hanya uang. Rezeki tidak hanya berupa Mas Picis Mojobrono, berupa benda. Rezeki itu ya seluruh kebaikan yang kita terima, kita nikmati, kita gunakan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang damai, yang indah, itu rezeki. Badan yang sehat itu rezeki, pikiran yang damai, tenang, rezeki, keluarga yang aman, rezeki, termasuk tentu harta yang mengalir. Bahkan sampai jenengan oleh pengajian begini, jenengan paham itu rezeki. Iya, karena doa kita kalau kita minta ilmu itu kan Robbi zidni ilma, ya Allah berilah kami tambahan ilmu. Kita sudah berilmu, minta diberi tambahan ilmu yang banyak, kefahaman. Warzuqni fahma, dan berilah kami rizki. Warzuqni, berilah kami rizki berupa kefahaman, fahma. Jadi ada orang kasihan lah pengajian 1 jam melongo itu, baru pengajian selesai gak paham belas. Selesai ditanya tadi apa ustadznya ceramah, gak paham belas aja. Ya naudzubillah lah kalau saya, mudah-mudahan enggak. Panjenengan paham itu ya. Pokoknya semua kenikmatan yang panjenengan bisa gunakan untuk kebahagiaan, kesempurnaan, kenikmatan hidup panjenengan, istri yang solihah tentu rezeki, suami yang soleh rezeki, anak-anak rezeki akan lebih. Jadi kalau jenengan punya anak 5, terus melihat ada orang anaknya cuma 1, tapi sauke gede, mobilnya 5, rumah tingkat 5. Jangan lalu jangan minder.
Ono sugih ngono aku melarat. Lho enggak, sugih jenengan anak 5 ono nomor 1. Atau bahkan ada orang yang kaya yang enggak punya anak itu juga banyak. Itu kaya jenengan, jenengan anak jenengan 5 itu loh, 1 itu dibeli 5 miliar apa oleh. Masuk anak mau dijual. Artinya nilai harga anak panjenengan itu luar biasa. Wa allam istaqamu ala tariqati la sainauman. Jadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu akan diberikan rezeki bagaikan air yang mengalir terus-menerus. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis itu, Allah itu mencintai orang-orang yang beramal baik walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara istiqomah. Jadi kalau Pak Haji Mulin dulu waktu masih jadi guru, ya sudah pensiun. Waktu masih jadi guru itu kalau ngajari anak-anak, kamu itu belajar 10 kali 20 itu lebih baik daripada 100 kali 2. Oleh-oleh kan pada 100 kali 2 kan 200. 10 kali 20 ya 200. Tetapi itu lebih baik 10 kali 20 itu. 10 menit belajar tiap malam, 20 hari berturut-turut menjelang ujian, 20 hari yang akan datang, itu lebih baik, bisa dicerna oleh otak dengan disimpan dengan baik, mudah direproduksi kembali. Daripada malam hari arep ujian lagi sinau kau waduh model SMS. Sistem semalam ya, SMS, sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi model SKS, sistem kebut semalam. Jadi gak belajar ya koplak. Saya selalu menyarankan itu kalau sekolah-sekolah dulu model masih ada UNAS, ujian nasional atau ya ujian-ujian Eptanas itu dulu kan. Ada di sekolah-sekolah tertentu, bahkan di pondok pesantren tertentu itu kalau mau ujian itu baru anak-anak diajak kurang 2 hari gitu istighosah. Terus otolote yang 2B yang mau untuk ujian itu di kum banyu kembang di asma itu dongan kalau kiai ini. Apakah ajaran Islam begitu? Kalau saya menyarankan anak-anak itu apa yang SMP maupun SMA, yuk berbuat baiknya untuk mendapatkan pertolongan Allah itu mulai kelas 1 masuk itu sampai ujian. Bukankah Allah sudah memberikan janji wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi memperbaiki sabar dan sholat itu yang mulai kelas 1 sampai kelas 3. Begitu kelas 3 nanti enteng, ditolong oleh Allah. Bahkan besok ujian itu malamnya tidur. Besok ujian lancar, nilainya 100. Kenapa? Dia sudah berbuat baik, nyelengi 3 tahun. Tahajudnya, sabarnya, sinau, sabarnya, belajar, sabarnya, tekun, sabarnya, disiplin, dan sholatnya yang bagus. Ada anak-anak gak pernah sholat SMA, terus malam ujian lagi istighosah. Masa Allah cukup nulung. Guru-guru istighosah tak tolong le. Kok enak menan itu. Loh, bisa. Jadi sekali lagi mari kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam seluruh amal kita sampai nanti dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Tentu doa kita memohon pada Allah diberikan umur yang panjang dalam amal yang baik. Kita buka lembaran-lembaran baru setelah fitrah kesucian kita itu tetap dalam kebaikan amal, dalam istiqomah, karena butuhnya kita kepada Allah juga istiqomah. Tidak pernah sedetik pun kita kecuali kita butuh Allah. Tidak sedetik pula berarti kita juga harus ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila.
Jadi kita berzikir, mengingat Allah, mengingat kuasa Allah itu ya sebanyak-banyaknya, sebanyak keperluan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik kita dicap seperti orang-orang munafik yang modelnya dalam Quran Surah Al-Baqarah itu berjalan dalam kegelapan. Kalau ada kilat cahaya oleh wadah ketok dalane mlaku. Begitu gelap berhenti lagi. Nah, ya ada orang yang nek wayahe waras pikirane rada lega ya gelem nang masjid. Gak ya oh berkali-kali kita sampaikan ke masjid itu dari muda sampai tua, bukan sudah tua baru ke masjid. Ya, berbahagia beruntung lah sudah tua ke masjid itu daripada wis tuwek gak nang masjid ya nemen kok. Wis tuwek ora warung kopi. Naudzubillah. Karena sudah waktunya Isya, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Masyaallah minallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.